mau buka laptop lagi. Hari ini saya akan bahas kemarin soal kuis ya. Soal kuis di kelas A dan B. Mungkin yang kemarin yang di kelas C kan nggak ikut ya. Nah, kemarin itu soalnya apa ya? Kok biru sih? Kemarin itu soal kuisnya ini ya, fx sama dengan x pangkat 3 untuk x kurang dari 1, kemudian 2x min 1 ya. Untuk X lebih besar sama dengan 1. Teman-teman, kalau suara saya tidak jelas, mohon saya diingatkan ya. Kemudian kemarin di kelas A dan B itu, saya minta Anda cek. Nah, jawabannya fungsi ini tidak punya turunan di X sama dengan 1. Banyak cara dalam menunjukkannya, bisa dengan menggunakan definisinya, bisa dengan menunjukkan bahwa limitnya tidak ada dan sebagainya. Cara yang paling mudah adalah Anda tunjukkan saja bahwa limitnya tidak ada. Ingat teman-teman, suatu fungsi dikatakan punya turunan. Di titik C kalau apa? Kalau nilai limit ini, limit X mendekati C, fx min fc per x min c, ini nilai limitnya ada. Ya. Jadi fungsi dikatakan punya turunan di C jika nilai limitnya ini ada. Gitu ya teman-teman. Nah, masih ingat konsep limit? Limit kiri, limit kanan. Limit fungsi dikatakan ada kalau nilai limit kirinya sama dengan nilai limit kanannya. Oke, kita lihat. Karena kita mau ngecek apakah dia punya turunan di titik X sama dengan 1 gitu ya kemarin. Nah, di sini perhatikan bahwa limit X mendekati 1 dari kiri dulu ya. Dari kiri itu berarti apa? Fx min F1 dibagi dengan X min 1. Ini sama dengan apa? Untuk X mendekati 1 dari kiri, Fx-nya apa teman-teman? Fx-nya yang mana? Fx-nya ini ya. Oke, Fx-nya X pangkat 3. X pangkat 3X. Fx-nya X pangkat 3 dikurangin F1-nya berarti 1 bagi dengan X min 1. Nah, ini kalau Anda bagi pembagian polinomial, masih ingat? Atau yang atas Anda faktorkan nanti dibagi dengan X min 1 gitu ya. Banyak cara lah cara membaginya, saya yakin Anda pasti bisa ya. Berapa itu dapatnya? Dapatnya berapa? X bagi 3 ini X kuadrat. X1 berarti tinggal plus X nanti. Plus 1 ya. Ini ya, ini dibagi ya. Oke, Anda boleh pakai susun ke bawah juga. Nah, gini ya. X kuadrat min 1, X pangkat 3 dibagi X kuadrat, dapatnya X. Dibagi X min 1 ya, bukan X kuadrat, sorry. Bagi X min 1 ya. Ini kan X kuadrat dan seterusnya ya, teman-teman ya. Nanti silakan Anda, inilah, itu saya yakin pasti bisa. Oke, ini berarti berapa nilai limitnya untuk X mendekati 1? 1 kuadrat plus 1 plus 1. 3 ya. Oke, untuk nilai limit X mendekati 1 dari kiri, ternyata nilai limit fungsinya itu adalah sama dengan 3. Kemudian kalau didekati dari kanan, berarti berapa itu berarti fx-nya yang mana? Fx-nya ini ya, yang saya lingkar hijau. Berarti apa itu? 2x min 1. Oke, dikurangin 1 dibagi dengan x min 1. Sama dengan berapa? Itu jadi gimana? 2x min 2 ya, 2-nya dikeluarin. Berarti x min 1 kan? Per x min 1. Sama dengan berapa ini? Ini saling membagi ya, jadi 1 ya. Berarti sama dengan nilai limitnya 2. Nah, perhatikan teman-teman, nilai limit kiri dan limit kanan untuk X mendekati 1 itu tidak sama ya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi itu tidak punya turunan di X sama dengan 1. Oke. Nah,
kemarin saya lihat sekilas dari hasil kuis Anda, itu beberapa arahannya sudah benar, tetapi yang pertama tidak disimpulkan, itu kesalahannya. Yang kedua, kalau Anda mendekati dari kiri, dari kanan, perhatikan fungsinya ya. Jangan kebalik ya. Ini kan yang hijau ini kan untuk nilai-nilai X yang lebih besar dari sama dengan 1. Artinya kalau saya dekati dari kanan, berarti nilainya di kanannya 1 gitu ya. Ada beberapa yang salah keliru gitu ya. Nah, jangan lupa disimpulkan ya. Jadi gitu ya kesimpulannya. Karena nilai limit ini tidak sama dengan, tapi ada juga beberapa yang sudah benar ya. Oke, maka dapat disimpulkan gitu kan. Hmm. Oke, jadi fungsi f itu tidak diferensiabel di x sama dengan 1 atau dia tidak punya turunan di x sama dengan 1. Gitu ya. Itu menjawab soal kuis kemarin. Teman-teman bisa berlatih sendiri nanti bagaimana menunjukkan fungsi itu turunannya tidak ada. Kalau menunjukkan turunannya ada gimana? Ya pakai definisinya ya. Oke, baik. Anda boleh pakai definisinya. Boleh juga pakai hubungan sifat-sifat dan lain-lain ya. Kalau Anda masih ingat sifatnya hubungan dengan kontinu dan seterusnya. Baik, teman-teman, itu tentang menjawab soal kuis kemarin. Eh, ada yang pakai definisi, tapi penguraiannya salah. Jadi perhatikan kembali. Sekarang saya masuk ke penjelasan tentang penjelasan singkat ya tentang integral Riemann. Oke. Nah, teman-teman di video yang sudah saya share sedikit saya ulas ya. Mungkin singkat saja, tapi nanti detailnya Anda bisa saksikan di video yang saya kirim itu ya. Oke, saya mulai dari partisi. Jadi untuk mendefinisikan integral Riemann, Anda harus tahu partisi. Teman-teman, partisi itu apa? Misalkan saya punya interval ya. Saya punya interval AB. Ya, interval AB-nya adalah misalkan -1, 3 ya. Intervalnya adalah -1, 3. Sebentar. Ulang, saya punya interval -1, 3. Apa sih partisi pada -1, 3? Jadi partisi pada interval -1, 3. Ini saya kasih contoh beberapa yang partisi dan beberapa yang bukan. Nanti Anda tebak bagaimana apa namanya? Supaya tahu, gitu kan? Supaya tahu ini partisi atau bukan, nanti Anda lihat ya, bandingkan. Sekarang kalau saya punya, misalkan saya kasih nama P1, P1 adalah misalkan -1, 3, 2. Kemudian P2-nya adalah 0, setengah, 3. Oke, kemudian nah,
Teman-teman, P3, kemudian P4, kemudian P5, ini merupakan partisi pada min 1, 3. Sedangkan P1, P2 ini bukan partisi pada AB. Oke. Nah, perhatikan teman-teman. Oh, AB pada min 1, 3. Pada min 1, 3. Perhatikan P1, P2, P3, P4, P5. Dari situ saya peroleh P3, 4, 5 itu partisi, tapi yang 1 dan 2 itu bukan. Coba Anda lihat dari dua hal itu, yang partisi dan yang bukan, apa sih bedanya? Jadi untuk menjadi partisi apa sih syaratnya? Oke, silahkan. Perhatikan. Berarti untuk menjadi partisi harus seperti apa, teman-teman? Apakah harus panjang? Karena P3, P4, P5, P4, P5 khususnya ya, itu anggotanya lebih banyak. Apakah seperti itu? Bukan. Tidak. Jadi harusnya kayak mana, Mbak? Harus memuat min 1 dan 3. Harus memuat min 1 dan 3. Apakah hanya itu? Ya, sebenarnya sudah benar, sudah hampir benar ya, teman-teman. Baik, kita sempurnakan ya. Kita lihat. Jadi, teman-teman, himpunan P ya. Himpunan P ini dia bisa disebut sebagai suatu partisi ya. P itu harusnya kan subset dari AB ya. Dia bisa disebut partisi pada AB kalau apa? Berarti oke, yang pertama tadi benar ya. Yang pertama X0-nya harus A dan XN-nya harus B. Jadi titik ujung-ujung interval itu harus termuat dalam himpunan P itu. Oke. Yang kedua apa? Dia apa? Yang kedua? Apa kira-kira? Apa? Ada yang tahu? Perhatikan, dia mempertahankan apa? Urutan. Ya, mempertahankan urutan. Walaupun sebenarnya himpunan itu saya tulis bolak-balik itu sama ya. Dia mempertahankan urutan. Oke. Ya, ini bisa agar dia bisa menjadi partisi itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah Anda punya partisi, Anda harus mencari apa? Panjang subinterval. Nah, teman-teman, tadi P3, P4, P5, saya ambil P3 aja ya. Nih, pada interval min 1, 3. Nih, 0. Ini min 1 ya. Min 3. Oh, yang P4 aja ya, saya ambil P4. P4 itu adalah min 1, 0, terus setengah ya, berarti di sini setengah, terus 3. Oke, nah teman-teman, min 1, 0 ini disebut subinterval yang pertama. Oke? Kemudian 0 setengah ini disebut subinterval kedua. Selanjutnya setengah dan 3 ini disebut subinterval ketiga. Jadi ternyata P4 adalah partisi pada min 1, 3 dengan membagi interval min 1, 3 menjadi 3 subinterval.
Nah, apa itu panjang subinterval? Panjang subinterval adalah panjang setiap subinterval pada partisi tersebut. Misalkan pada yang pertama, panjang subinterval itu dinotasikan dengan delta X ya. Kalau panjang subinterval pertama berarti delta X1. Apa itu? Delta X1 adalah 0 dikurangi min 1. Ujung interval dibagi dengan awal interval. Sama dengan berapa teman-teman? 1. Kemudian panjang interval yang kedua, yaitu apa? Setengah dikurangin 0. Nggak harus pakai kurung ya. Kenapa pakai kurung? Nanti setengah dikurangin 0 sama dengan 0. Kemudian panjang interval yang ketiga sama dengan 3 dikurangin setengah. Sama dengan berapa? 2,5 ya? 5/4. 5/2. Oke? Nah, ini panjang subinterval. Oke? Nah, beberapa hal untuk mendefinisikan integral Riemann itu pasti sudah ada di video saya ya, teman-teman. Nah, sekarang ada beberapa cara untuk menentukan apakah integral Riemann itu, apakah fungsi itu terintegral Riemann atau tidak. Pertama, Anda boleh pakai apa ya? Boleh cari UFP, LFP-nya ya. UFP itu apa, teman-teman? UFP adalah jumlah Riemann atas ya. Nih, UFP. UFP itu apa? Jumlah Riemann atas fungsi F terhadap partisi P. Ini definisinya adalah apa? Sigma I dari 1 sampai N, M besar I dikali delta XI. Delta XI tadi panjang subinterval ke I. M besar I itu apa? Dengan M besar I apa? Masih ingat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya? Apa M besar I? Lambangnya semoga sama ya, sama sih biasanya ya. Saya nggak pernah pakai lambang lain ya. M besar I. M besar I. Apa itu? Batas apa? Batas atas atau batas bawah? Batas atas. Oke, M besar I adalah batas atas dari setiap subinterval ke I ya. Oke. Apa definisinya, teman-teman? Masih ingat? M besar I adalah definisinya adalah apa? Suprimum. Dari siapa? Suprimum dari Fx untuk X yang mana? Untuk setiap X elemen subinterval ke I, ya kan? Gitu ya. Untuk setiap I dari 1 sampai N. Oke. Nah, di video saya ada arusnya ya. Kemudian, jumlah Riemann bawah dinotasikan dengan apa? L, F, P, ya kan? Jumlah Riemann bawah fungsi F terhadap partisi P. Apa definisinya? Sigma I 1 sampai N, M kecil I, delta XI. Dengan M kecil I-nya itu apa? Infimum. Nah, teman-teman, kemarin saya katakan bahwa saya tidak bisa meng-cut materi hanya setelah UTS. Lihat, ketika saya membahas integral Riemann, saya butuh infimum suprimum kan? Dan materi itu adalah materi di awal ya kan? Nggak bisa, jadi Anda harus tetap pelajari kembali teori-teori yang dasar kemarin yang sudah diberikan. Oke? Jadi M kecil I adalah infimum dari Fx untuk setiap X anggota X-1 kali XI. Oke, baik. Oke, nanti ada Riemann tengah, tapi saya tidak bahas itu ya. Nanti ada ya hubungan antara kapan sih fungsi itu dikatakan terintegral Riemann, itu ya. Apa hubungannya dengan jumlah Riemann atas, jumlah Riemann bawah ya?
Nah, itu seharusnya di video saya ada, tapi mungkin apa yang di video kedua ya. Nah, di sini saya target saya nanti, jadi teman-teman kalau mau memanfaatkan ini, saya singgung sedikit ya. Nanti hari ini target saya sebenarnya Anda bisa menghitung UFP dan LFP, karena kebanyakan mahasiswa kalau disuruh ngitung UFP, LFP bingung menentukan suprimum dan infimumnya. Padahal itu materi di awal karena terlalu fokus dengan materi setelah UTS. Nah, jadi lupa dia dari suprimum infimum gimana ya? Bentar ya. Baik, teman-teman sekilas saya kasih teoremanya ya. Tapi mudah-mudahan di video saya yang pertama tentang integral Riemann sudah ada. Tapi di sini saya singgung sedikit bagaimana menentukan suatu fungsi itu terintegral Riemann pada AB. Jadi ada teoremanya mengatakan diberikan fungsi f berdefinisi pada AB ke R. Fungsi ini fungsi yang terbatas ya, teman-teman. Fungsinya terbatas. Saya nggak usah ini lagi ya, fungsi terbatas apa, pasti udah tahu ya. Karena itu materi di awal. Kemudian fungsi f ini terintegral Riemann pada AB, ya, pada AB jika dan hanya jika untuk setiap bilangan epsilon positif, ya, nanti terdapat partisi. Jadi ada partisi. Sebenarnya ini cara yang paling gampang ya untuk menentukan fungsi itu terintegral Riemann atau enggak. Ini pakai teorema ini. Jadi ambil epsilon positif sembarang. Nanti kalau nanti terdapat partisi P pada AB, sehingga berlaku UFP dikurangin LFP ini kurang dari epsilon. Nah, ini salah satu cara untuk menentukan fungsi itu terintegral Riemann atau tidak, ya. Jadi, tapi cara yang lain juga banyak ya, teman-teman ya, tidak harus ini. Nah, sekarang saya mau ambil contoh. Tentukan apakah fungsi berikut ini terintegral Riemann atau tidak. Oke, teman-teman, notasi fungsi yang terintegral Riemann itu ada beberapa buku yang menotasikannya dengan begini. Ini ya, fungsi terintegral Riemann pada interval A, B. Ya, baik. Integral Riemann itu apa sih? Integral Riemann itu ya integral yang sudah Anda biasa hitung itu loh, integral biasa. Tapi karena yang mempopulerkan pertama kali adalah Riemann, makanya lebih dikenal dengan integral Riemann. Gitu ya. Baik. Ini ada contoh ya. Saya mau memanfaatkan itu. Oke. Misalkan saya punya fungsi fx sama dengan fx-nya 3, kemudian untuk x dari min 2 sampai 1, kemudian min 2 untuk x sama dengan 1, kemudian 1 untuk x-nya dari 1 sampai 2 misalkan, kemudian ini 2 untuk x-nya dari 2 sampai 3. Oke. Ya. Baik, kita akan selidiki yang pertama. Selidiki apakah F itu terintegral Riemann pada interval min 23 ya, berarti ya. Kemudian yang B, jika iya, hitung nilai integralnya. Berapa sih nilai integralnya?
Ini fungsi tangga ya, teman-teman ya. Jadi pertama Anda harus bisa menggambarnya dulu. Jauh-jauh belajar partisi nanti nggak bisa lagi menggambar fungsi tangga. Ya, jadi lihat kembali bagaimana dulu kalkulus satu Anda diminta untuk apa namanya menggambar. Nah, ya. Baik, sekarang kita cek dulu. Kita mau memanfaatkan teorema tadi ya, teman-teman. Teorema tadi mengatakan apa? Dia akan integariman kalau apa? Ada partisi P, berarti kamu harus punya suatu partisi. Teman-teman, semakin halus atau semakin kamu rapat mengpartisi interval tersebut, maka akan semakin akurat dalam menghitung integarimannya. Mungkin di video saya sudah ada bahwa apa sih yang disebut partisi penghalus dan seterusnya. Udah nggak saya jelaskan lagi ya. Sekarang saya mau ambil. Oh, kayaknya enak digambar dulu ya. Baik, kita gambar dulu ya, teman-teman ya. Dari situ, kita akan gambar, diingat-ingat itu fungsinya. Gambarnya kira-kira di mana ini? Oke lah, gambarnya di sampingnya aja ya. Cukup nggak? Oke lah, saya butuh space yang agak besar. Saya cut aja ini fungsinya. Oke, bentar. Mohon maaf garisnya kurang bagus, kurang lurus ya. Ini X, tapi semoga bisa dipahami, ini Y. Kemudian kita gambar dulu fungsinya tadi dari min 2, 1 ya. Min 2 sampai 1 nilainya 3. Nah, ini min 1, min 2. 0, 1, 2, 3. Terlalu rapat ya. Min 1. Min 2. Oke. Dari min 2, dari sini sampai 1 itu nilainya 3. Ini misalkan 1, 2, 3. Oke. Dari min 2 sampai 1 nilainya 3. Terbuka ya di 1 ya. Oke, itu. Kemudian ketika X sama dengan 1 nilainya min 2. Oke, di sini. Ketika X dari 1 sampai 2 nilainya 1. Terbuka semua. Kemudian dari 2 sampai 3 nilainya 2. Tertutup semua ya. Baik. Nah, teman-teman, itu gambar dari fungsi fx saya. Oke, sekarang tentukan partisi dari min 2 sampai 3. Sekali lagi, cara yang paling ini adalah Anda boleh ambil partisinya sembarang ya, pokoknya yang penting ada suatu partisi. Nanti kalau ambil epsilon positif sembarang, maka dia akan kurang dari epsilon itu, oke? Nanti Anda bisa coba pakai partisi apapun. Sekarang saya tentukan partisinya yang memenuhi apa namanya supaya nanti dia terintegariman ya. Fungsi ini terintegariman ya teman-teman pada interval min 2, 3. Perhatikan teman-teman, ambil sembarang. Kan kita harus mengambil sembarang epsilon positif dulu ya.
Oke, kemudian saya mau buat partisi yang sangat rapat, ya kan? Oke, saya mau buat dipilih gitu kan, dipilih partisi P. P itu adalah min 2, kemudian nanti 1 min H, kemudian 1 plus H. Teman-teman nanti lihat, kenapa saya kok milihnya yang di antara ini yang saya kasih H, ya. Nanti teman-teman lihat. Dengan H-nya nilainya dari 0 sampai setengah. Oke, teman-teman perhatikan pada interval pada X sama dengan 1, lihat di sini ada suatu jam ya. Discontinue ya di X sama dengan 1, kemudian di X sama dengan 2 ya. Discontinue di situ. Oleh karena itu di situ saya buat partisinya lebih rapat. Ya, ini untuk setiap hanya di sini ya, teman-teman ya. Oke, baik. Kita kembali lagi. Nah, sekarang untuk mencari UFP itu kan Anda menentukan Anda butuh apa? Saya tulis dulu UFP tadi apa? Sigma I 1 sampai N M besar I dikali delta X I. Oleh karena itu kita butuh M besar I dan delta X I. Kita cari M besar I dulu ya, M1. Subprimum pada subinterval yang pertama. Teman-teman perhatikan dari min 2 sampai 1 min H. Dari min 2 sampai 1 min H, ya kan? Hanya positif ya. Hanya dari 0 sampai setengah. Kira-kira hanya di mana teman-teman? Apakah di sini antara 0, 1 atau antara min 1 sampai 0? Hanya di mana? 1 min H, 1 min H. Apakah di sini atau di situ? 1 min H. Apakah pernah 1 min H di kirinya 0? Tidak. Tidak ya? Dikurangin dengan yang paling besar aja dia setengah ya. Berarti kira-kira di sini ya. 1 min H. Nah, berarti di sini. Dari min 2, ini subinterval yang pertama, sampai 1 min H, carilah nilai subprimum dari fx. Ini tadi loh. Mana. Nah, ini. Nih, subprimum dari fx untuk setiap x. Berapa? Ya, berapa? Tuh gambarnya. Subprimum, batas atas terbesar. Batas atas terkecil. Berapa? Nyari subprimum, nyari definisinya dulu lama. Diingat lagi ya materinya ya. Udah bukan waktunya lagi nih saya jelaskan subprimum ya. Dari min 2 sampai 1 min H. Berapa subprimum fx? Fx itu y-nya ya. Berapa? 3 ya. Dari min 2 sampai 1 min H. M besarnya adalah 3. Kemudian pada subinterval yang kedua. Berarti dari mana itu? Dari 1 min H sampai 1 plus H. Ini ya teman-teman perhatikan. Ini adalah subinterval yang pertama. Ini adalah subinterval yang kedua. 1 plus H berarti di mana? Di sini ya. Tidak pernah lebih dari 2. Ya. Dia di sini. 1 plus H. Oke. Saya kasih hijau ya. Nih. Dari 1 min H sampai 1 plus H. Berapa subprimumnya? Subprimumnya berapa? Yuk, berapa? 3 ya. Masih 3 loh ya. 3 juga. Oke, kemudian M3. Subinterval yang ketiga. Oke, dari 1 plus H sampai 2 min H. Nah, 2 min H selalu di kanannya 1 plus H ya teman-teman. Di sini nih. Berarti Nih, ini adalah 2 min H. Oke. Oke, baik. Di sini 2 min H-nya. 5 Ya. berarti. Dari 1 plus H sampai 2 min H. Berapa subprimumnya?
4. Satu. Kok Oke, 1? 1 ya. Iya. Ada yang punya jawaban lain? 1 ya, teman-teman ya. 1. 1. Oke, subinterval yang keempat. Iya. Dari 2 min H sampai 2 plus H. 2 plus H di sini ya, kira-kira ya. Di sini ya. 2 plus H. Dari 2 min H. Nih, saya stabilo hijau. Dari 2 min H sampai 2 plus H. Kira-kira berapa suprimumnya? 2. Oke, 2 ya. 2. Terus, dari 2 plus H sampai 3. Nih. Tadi 2 min H sampai 2 plus H udah ya? Betul kan? 1, 2, 3. Oh, ini belum saya tandain ya. Oke ya. 4. Sekarang yang kelima, 2 plus H. 3 ya. Oke. Berapa suprimumnya? Subinterval yang kelima dari 2 plus H sampai 3. Berapa suprimumnya? 2. Dari 2 plus H sampai 3. Nih, berapa? 2 ya? Oke, 2. Ingat teman-teman ya, suprimum itu kan nggak harus dicapai ya. Beda dengan maksimum ya. Nah, dilihat lagi ya yang masih bingung, kenapa ya kok suprimumnya itu, pelajari lagi suprimum. Oke, sekarang udah punya M besarnya udah lengkap nih. Sekarang yang belum apa-apa, panjang subinterval. Yang pertama berarti panjang subinterval yang pertama adalah 1 min H dikurangin min 2. Berapa ini? 3 min H. Oke, panjang subinterval yang kedua berapa? 1 plus H dikurangin 1 min H. Berapa? 2H ya. 2H. Oke, kemudian delta X 3, panjang subinterval yang ketiga. Berarti 2 min H dikurangin 1 plus H sama dengan berapa? 1 min 2H ya. Oh iya, Oke, panjang subinterval yang keempat. 2 plus 2 plus H dikurangin 2 min H. Sama dengan 2H ya. 2H. Oh iya, 2H. Kemudian panjang subinterval yang kelima. 3 dikurangin 2 plus H. Berarti berapa ini? 1 min H. 1 min H. Teman-teman, hal sepele seperti ini terkadang di ujian itu salah mencari panjang subinterval. Ya, jadi hati-hati. Ini kan cuma panjang subinterval ya. Masa kurang-kurangan salah. Tapi ini tetap aja dari tahun ke tahun pasti salah gitu ya. Tipe-tipe soal seperti ini membuat orang menganggap remeh sehingga ada yang langsung mengerjakannya UFP langsung aja, M1-nya berapa ditebak langsung. Dengan Anda menguraikan seperti ini, tulis dulu M-nya, tulis dulu delta X-nya, itu akan meminimalisir kesalahan yang nggak penting. Kesalahan emang nggak penting. Ya, jadi teman-teman silahkan nanti ya ketika mengerjakan mungkin ya saya tidak bilang seperti ini soal enggak, cuman kalau ada hal-hal yang untuk ini kan salah satu cara ya untuk kalau ada pertanyaan apakah ini terintegrasi Riemann, Anda boleh pakai cara teorema ini. Ya. Oke, baik itu. Nah, barulah kamu bisa mencari UFP-nya ya. UFP-nya berarti apa, teman-teman? Kan jumlahan ya, berarti gimana? Jumlahan I dari 1, N-nya berarti sampai berapa? 5. Ada 5 subinterval. MI dikali delta XI. Berarti sama dengan apa? M1 kali delta X1. 3 dikali 3 min H. M2-nya 3. M2-nya 3. Dikali 2H. Ditambah. M3-nya 1. Delta X3-nya 1 min 2H. Ditambah. M4-nya berapa? 2 dikali 2H.
ditambah 4 M5-nya 2 dikali 1 2 min. min 2H. Oke, nanti Anda bisa hitung ya. Silakan nanti dihitung. Berapa ini sih kalau dihitung? 9 kurangin 3H. 10, 12 min 3 plus 6 3 min 3 plus 6 berarti 3H terus H 5H 3H berarti plus 3H 12 ya. 12 plus 3H 3, 1, 5, 3. 3H ya. Nah, UFP-nya diperoleh 12 plus 3H. Bagaimana selanjutnya? Cari LFP dengan cara yang sama ya, teman-teman. LFP LFP-nya ini apa? Sigma I 1 sampai 5 juga berarti ya. Nah, kalau tadi supremum, sekarang infimum. Nah, kita cari dulu infimumnya ya, teman-teman ya. Oke. Saya tulis di sampingnya aja. M kecil 1. Berapa teman-teman infimum dari min 2? Dari min 2 sampai 1 min H. Infimumnya berapa? Infimumnya berapa? 3. Sama ya, di situ infimumnya juga 3. Terus pada subinterval yang kedua dari 1 min H sampai 1 plus H. Infimumnya berapa? Min Berapa? 2. Oke, min 2 ya. Jangan lupa di bawah itu ada min 2 itu. Min 2. Kemudian M kecil 3. 1 plus H sampai 2 min H. 1 plus H sampai 2 min H. Oke. Berapa infimumnya? 1. Oke, 1 betul. Yang subinterval keempat? Dari 2 min H sampai 2 plus H. 1. 2 min H sampai 2 plus H berapa? 1 ya. Oke, ini tadi 1. Kemudian M kecil 5-nya, infimumnya 2 plus H sampai 3. Berapa? 2 ya? 2 infimumnya 2 2. Oke, oh, teman-teman itu. yang berbeda di mana itu? Hanya di M2, M4. M2 dan M4 ya beda ya. Oke. Baik, ininya sama ya, panjang subintervalnya nggak berubah. Panjang subintervalnya sama. Oke. Baik, M1-nya berarti tadi 3 kali 3 min H. Min 2 dikali 2H. 9 min H 9 min 3 min 4H. Oke. Baik, berarti berapa ini hasilnya? Sembilan min 3H min 4H terus 1 min 2H plus 2H plus 2 min Berapa itu? 2. Ya, 2 min 2, 6, 10, min 4, min 2, 12. 12. min 3, min 5. Berarti kan habis toh. Apa? 0, min 3, min 7, min 9. Berarti 12. 12 min 9H. Min 9H ya, betul nggak? Iya. 12 min 9H ya. Iya.
min 7, min 9. Enggak. Iya, Bu. Oke, ini kan ini ya. Ya kan? Min 7, min 2, min 9 betul ya? Oke, teman-teman. Baik, nah sekarang tadi saya sudah punya epsilon positif sembarang ya. P-nya sudah ada. Nah sekarang UFP min LFP-nya kurang dari epsilon enggak? Berarti diperoleh UFP min LFP sama dengan berarti berapa ini? 12H ya, teman-teman ya. Perhatikan teman-teman, di sini hanya itu dari berapa? 0 sampai setengah ya. Hanya itu nilainya juga pasti kurang dari epsilon per 12. Oke, sekarang saya tambahin kesimpulan biar nggak bingung, saya jelaskan. Dengan demikian, gitu kan ya. Dengan demikian, untuk epsilon positif sembarang ya dapat dipilih atau terdapat sama aja ya, dapat dipilih partisi P tadi apa? Partisinya apa? Min 2, 1 min H, 1 plus H, 2 min H, 2 plus H, 3 ya. Min 2, 3. Oke. Min 2. Nah, dengan hanya dari ini. Dan kalau Anda ambil hanya itu kurang dari epsilon per 12, gitu kan? Untuk epsilon dapat dipilih partisi P dengan H ini dan hanya kurang dari epsilon per 12, maka diperoleh berarti UFP min LFP itu S. Mana tadi? Ini sama dengan berapa tadi? 12H ya. Nah, hanya sudah kita ambil kurang dari epsilon per 12. Oke, ini sama dengan epsilon. Oh, berarti saya bisa pilih partisi P dengan hanya itu. Boleh ya, teman-teman, saya ambil hanya seperti ini, boleh aja. Orang epsilon juga bilangan positif, H juga positif. Boleh. Jadi WP min LP kurang dari epsilon positif sembarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa jadi benar bahwa gitu ya. Bahwa F itu terintegral Riemann pada interval min 2 di. Nah, ini salah satu cara, saya yakin di video saya juga sudah ada, ini hanya lebih untuk saya ingin menegaskan bagaimana sih mencari itu ya. Nah, kemudian belum terjawab semua ya tadi pertanyaannya apa aja sih lupa. Yang B, jika ya, sudah benar tuh ya, hitung min 2, 3 fx dx. Oke, yang B berarti min 2, 3 fx dx sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan gimana hitungnya? Ini caranya kayak gini, limit H mendekati 0. Ini pakai definisi ada ya. Dan nanti cari di video saya ada. Ini sama aja dengan Anda boleh pakai salah satunya ya, 12. Boleh, ini di sini saya pakai UFP-nya aja. Jumlahan Riemann dari 12 plus 3H. 12 plus 3H. Berarti sama dengan berapa? H mendekati 0. Harusnya ini sama dengan kalau Anda mau pakai yang LFP, sama ya. 12 min
9H. Ini harus nilainya sama dengan 12. Sama Ya. sih. Oke. Teman-teman, itu nilai integralnya adalah 12. Ya. Ya, ada pertanyaan untuk contoh ini? Ada? Itu contoh fungsi itu terintegral Riemann. Tapi kebetulan partisi yang saya ambil itu sederhana ya, teman-teman ya. Ini maksud saya masih kelihatan simple ya. Tadinya sebenarnya saya pengen buat partisinya lebih ini, cuman bentar. Oke, 5 menit ya. Saya ingin mengajarkan satu aja, nanti Anda lanjutkan. Saya kasih contoh yang lain. Em, saya buat contoh yang lain. Oke, ada yang mau bertanya mungkin? Saya persilakan. Sambil saya buat soal yang lain. Bagaimana menentukan fungsi itu terintegral Riemann dengan pakai teorema tadi ya. Ini saya hanya bahas satu teorema ya, yang menurut saya masih agak mudah lah menentukan fungsi terintegral Riemann pakai teorema itu. Anda nanti juga boleh pakai jumlah Riemann atas sama dengan Riemann bawahnya sama juga boleh ya. Banyak cara pokoknya. Hmm, misal apa ya, GX sama dengan 2. Nah, ini contoh yang lain. Kemudian partisi P-nya, ini kebetulan dia 3, 1, 2, 3. Di 3 titik ya, di satu, di 2 titik juga. Misal saya ambil partisi P-nya adalah nah ini dan seterusnya. 1 plus Oke, baik. Nah, teman-teman saya punya partisinya seperti ini. Agak beda ya dengan yang tadi ya. Ini kalau kita gambarkan ya. Saya mau gambar fungsinya dulu ya. Ini oke, di sampingnya aja ya. Ini negatif enggak? Oh, ada. Ada ya. Berarti nanti nilainya hanya -1 ya. Bentar. Oke. -1, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, dari -1 sampai 1 nilainya 2. Dari -1 sampai 1. Buka ya. Hmm. Ya. Kemudian dari X sama dengan 1 nilainya -1. -1.
Terus, nah, dari 1 sampai 2, X plus 3 berupa garis ya. Ya misalkan ini 5 lah ya. Ini 2, 1 sampai 2 terbuka ya. Tapi nggak akurat. Bentar, saya naik ke atas sedikit ini. Ini 4, ini 5. Dari 1 untuk X-nya 1, 4 ya teman-teman ya. Di sini terbuka. Kemudian 2, 5 ya. Gini ya, garis lurus ya. Dari 1, aduh. 4 sama 5. Mudah-mudahan lurus lah ya. Oke. Kemudian dari 2 sampai 3 nilainya 1. Sini. Oke. Ya, baik. Nah, teman-teman, dari gambar ini nanti kita mau cari UGP dan LGP. Nanti tentukan bahwa benar fungsi ini terintegrasi Riemann ya. Nanti Anda lanjutkan. Kita akan mencari dulu M besar, ya, M besar 1. M besar 1 untuk partisi yang pertama dari min 1 sampai 1 min 1/n. Berapa teman-teman? N-nya bilangan asli yang lebih dari 2. Oke, di sini superumumnya 2 ya. Superumumnya 2, kemudian M2-nya. M2-nya. Ya, M besar 2-nya. Berarti sama dengan berapa? Dari 1 min 1/n sampai 1? 1 ya. Ya kan? 1 min 1/n ini kan pasti di kanannya 0 di sini ya. Di sini 1 min 1/n. Kemudian sampai 1 di sini berarti superumumnya 1. Oke, nanti ini saja. Kemudian M3-nya. M3-nya berarti dari 1 sampai 1 plus 1/n. 1 sampai 1 plus 1/n kira-kira di sini, teman-teman. Superumumnya berapa ini? 1 plus 1/n di sini. Dari 1 sampai 1 plus 1/n. Superumumnya berapa? Superumumnya harusnya di sini ya, nih. Di sini nih. Berapa ini? 1 plus 1/n. X plus 3 berarti berapa? 4 plus 1/n ya. Nah, nanti Anda cek ya. Kemudian M4-nya. M4-nya berarti dari 1 plus 1/n sampai 1 plus 2/n. 1 plus 1/n sampai 1 plus 2/n. Berarti di sini ya. Berarti di 1 plus 2/n ini ya. Berarti berapa teman-teman? 4 plus 2/n ya. Oke, M5 sekarang. Nah, M5 teman-teman itu berarti kan dari sini ke sini ya. Ke titik-titik ini. Itu kan kalau diterusin, ini tuh maunya 1 plus 1/n, 1 plus 2/n, 1 plus 3/n, dan seterusnya, teman-teman. Sehingga nanti di sini tuh, berarti sebelumnya ini, berarti berapa? 1 plus n min 2/n. Pokoknya ini tuh berjalan.
Ya, bisa dipahami ya? Oke. Berarti M5-nya berapa? Berapa, teman-teman? Oke, yang itu saya tinggalkan dulu ya. Saya langsung ke M berikutnya aja ya. Yang ini saya tinggalkan dulu. Nanti kita bahas ini. Ini berapa sih, gitu kan? Ya. Nah, sekarang yang M5 dan seterusnya ini saya tinggalkan dulu. Oke. Sekarang saya yang mudah dulu lah. Sekarang yang ini dulu nih, dari sini ke sini. 1 plus N min 1 per N kedua. Berarti tetap di sini ke sini ya. Kira-kira di sinilah. Dari sebelum 2 sampai 2. 4. Oke, kalau kita lihat berapa suprimumnya? Berarti suprimumnya adalah saya kasih nama M6 ya. Nah, kan saya praktek berapa? Oke. 3. Sekarang saya ke ini M6. M6. Ini subinterval ke-6 ya. Nggak bisa. Nggak bisa kan kebetulan saya dulu kan. Ini yang ke-7 dari 2 sampai 2 plus per N. Soalnya udah masuk tahu. Oh iya, kan 80 minimal. Kalau kita sampai semester ini sampai semester 4 kan 80. Berarti suprimumnya 1 ya. Tapi aturan baru itu harus ngambil proses. Kemudian yang subinterval terakhir dari 2 plus per N sampai 3. Mbak Amanda Rias kayaknya lagi sibuk ya. Saya mute dulu ya. Mbak Amanda, silakan di mute dulu. Iya. Mbak Amanda lagi sibuk agaknya. Oke, di enggak itu cuma titik satu ya. Aku memang ngomongin itu ya, kayaknya lupa masalah kita bisa lagi objek itu loh. Tuh, teman-teman. Nah, sekarang saya kembali ke yang titik-titik ya. Yang titik-titik itu, teman perhatikan, yang di titik dengerin. ada yang dekat dengan Mbak Amanda, tolong di mention dulu. Nah, udah ya. Sibuk kayaknya ya. Oke. Teman-teman, yang di titik-titik ini, ya, itu kan berarti subintervalnya, berarti panjang subintervalnya di yang ster, saya kasih nama ster aja ya, ini saya kasih nama ster, gitu. Itu berarti kalau ininya, berarti harusnya kalau yang terakhirnya ya, 1 plus N min 1 per N. Pada akhirnya kan nanti begini ya, kalau dijalankan, dikurangi dengan 1 plus berarti N min 2 per N. Ya kan? Itu yang terakhir ya. Ya kan? Yang di terakhir ini. Nah, di situ kalau kita lihat M sternya berarti di mana? Masih berada di panjang garis ini ya, teman-teman ya, di panjang garis ini. Oleh karena itu, berarti suprimumnya itu adalah 4 ya. Kan di 1 plus N min 1 per N. Untuk X-nya X plus 3, X-nya 1 plus N min 1 per N berarti suprimumnya 4 plus
N-1 per N. Oke? Gitu ya. Oke, ini tulisannya enggak. Bentar, saya turun ke bawah. M-nya berarti sama dengan 4 plus N-1 per N. Oke, gitu ya, teman-teman. Nah, nanti pada akhirnya ini tuh nanti Anda jalankan ya. Jadi di ini tuh nanti partisinya itu nanti 1 plus 1 per N, 1 plus 2 per N, terus 1 plus 3 per N, dan seterusnya itu. Sampai terakhir adalah 1 plus N-1 per N. Gitu ya. Nah, yang perlu Anda ingat bahwa itu kan nanti ada 1, 2, 3, sampai N ya. Nah, ini berarti nanti sebanyak berapa? Sebanyak N suku ya, teman-teman ya. Kan sampai N-1 ini. Berarti nanti ini N suku. Ya. Ingat, jumlahan SN-nya adalah 1 plus 2 plus dan seterusnya plus N. Ini SN-nya apa? Masih ingat N plus 1 per 2 kan? Nah, dan seterusnya. Oke, nanti bisa Anda coba ya. Nah, selanjutnya ikuti cara seperti di atas tadi. Cari UGP, kemudian cari LGP. Ya, ini belum infimumnya belum ya. Nanti Anda cari infimumnya. Buktikan bahwa benar UGP dikurangin LGP ini kurang dari epsilon. Cek ya sama Anda, nanti cari ya. Gampang kok. Nanti pada akhirnya yang titik-titik itu dia saling menghilangkan. Oke, teman-teman, itu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi, bagaimana dari dua contoh ini kita lihat ketika ada jam begitu, ada lompatan pada partisi tersebut, maka disitulah yang akan kita perhalus. Ya, lihat di sini di titik X sama dengan 1 ya. Di titik X1, di titik X2, di situ ada jam yang sangat jauh ya. Kenapa saya bilang jauh? Terutama dari terutama di 2 ya, sebelum 2 dan setelah 2. Ini jamnya sangat jauh sekali. Oke, kalau ini kan enggak terlalu ya. Nah, oleh karena itu di sini harus diperhalus. Makanya di sini butuh titik-titik tadi ya, banyak ya. Jadi sangat halus. Nah, kalau nanti dia sangat halus, maka jadi fungsinya itu kemungkinan besar akan terinteger Riemann. Jadi UGP LFP-nya kita akan dapat sangat-sangat akurat. Bukan berarti kalau kamu buat partisipe ternyata dia tidak kurang dari epsilon, fungsinya jadi tidak terinteger Riemann, tidak ya teman-teman ya. Jadi dia terinteger Riemann atau tidak itu mau partisi apapun harusnya ini ya terinteger Riemann. Cuman kan ada suatu, ingat teoremanya tadi hanya mengatakan ada P, bukan untuk setiap P. Ingat terdapat. Di sini hanya mengatakan terdapat partisi P sehingga dia menyebabkan ini kurang dari epsilon. Oke, hanya ada. Nah, memang agak sulit menentukan, wah gimana ya cara menentukan partisi P biar fungsi saya ini UEP LEP-nya kurang dari epsilon, gimana caranya? Nah, itu kuncinya adalah ketika di titik yang ada jamnya, ada discontinue yang sangat besar, di situ harus diperhalus partisinya ya, teman-teman. Di situ. Baik, itu dari saya beberapa tips dalam menentukan fungsi terinteger Riemann. Selain itu bisa Anda simak dari video. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan bahwa materi saya untuk persiapan ujian akhir ini dari awal sampai akhir. Saya tidak bisa meng-cut dari sini sampai sini, nggak bisa. Karena lihat di sini Anda harus tahu ya suprimum dan infimum. Oke? Baik, sebelum saya tutup ada pertanyaan dari Anda, saya persilahkan. Silakan kalau ada pertanyaan.
yang partisi itu harus memuat variabel atau boleh bilangan kecil saja? Oh, maaf, suaranya terputus-putus ya di saya ya. Gimana? Untuk yang partisi itu, apakah harus memuat variabel atau boleh bilangan real saja? Boleh bilangan real atau apa tadi sebelumnya? Harus memuat variabel. Semua variabel. Kan kita sedang berbicara ini semuanya real. Hasilnya harus real ya, semuanya real ya, teman-teman ya. Yang partisi itu. Hah? Mohon maaf, suaranya Anda atau saya ya yang nggak jelas ini? Halo, halo, halo. Putus. Suara saya jelas. Jadi gini, intinya nanya tentang partisi ya. Gini teman-teman, menentukan partisi tadi sudah saya ulas. Bagaimana sih buat satu partisi? Yang penting yang pertama adalah ujung-ujung interval harus ikut. Yang pertama itu ya, mana sih tadi partisi? Ini ya, nih, dua hal ini. Ya, jadi itu harus Anda ikutkan, A dan B-nya harus ada. Kemudian dia mempertahankan urutan. Bagaimana menentukan suatu partisi biar WFP LFP-nya kurang dari epsilon? Buat sehalus mungkin. Sehalus mungkin. Terutama tadi dari saya bahwa ketika ada fungsi itu ada jamnya, ada apa namanya? Lompatan, ada discontinue di satu titik. Di situ partisinya Anda harus hati-hati. Anda harus buat dia sangat-sangat halus. Sangat rapat. Oke, makanya di situ saya ingat ya teman-teman, ketika saya ambil H itu kan hanya berjalan ya. Hanya dari 0 sampai setengah, bukan hanya satu biji. Satu min H itu bukan satu biji. Satu plus H bukan hanya satu biji. Hanya berjalan. Ingat, di sini untuk setiap H ini, untuk setiap H kurang. Untuk setiap H dari 0 sampai setengah. Oleh karena itu, saya jadi punya subinterval harusnya sangat rapat. Tetapi nanti kan kalau hanya berjalan, saya bisa ambil, ingat dia saling menghilangkan nanti ya, karena hanya kan sangat rapat. Jadi nanti saya bisa ambil, misal subinterval, saya ambil contoh ini 1 plus H sampai 2 min H, panjang subintervalnya untuk setiap H nanti pada akhirnya adalah 2 min H dikurangin 1 plus H, gitu kan ya. Oke, itu. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Begitu. Oh, harus ada variabel 0, 1 min H, atau boleh bilangan real saja. Sebenarnya 1 min H, 2 plus H itu bilangan real ya. Maksud Anda harus tertentu begitu ya bilangan. Tidak harus ya. Tidak harus. Ketika nanti ini, kan tadi saya bilang, H, bilangan H dari 0 sampai setengah ini, itu hanya untuk memperhalus. Sekali lagi, untuk apa ini? Untuk memperhalus ketika nanti fungsi itu discontinue, lihat. Fungsi ini discontinue di 1 dan 2. Disitulah saya perhalus. Dengan apa? Saya ambil rapat sekali partisinya. Ingat ya, hanya ini berjalan ya teman-teman ya. Ini kan untuk setiap hari dari 0 sampai setengah. Jadi bukan hanya suatu. Bukan hanya suatu. Ingat, bukan hanya suatu. Ketika hanya nanti yang ada adalah sepertiga, yo berarti Anda punya subinterval 1 min sepertiga, 1 plus sepertiga. Dan seterusnya, oke? Bisa dipahami itu, teman-teman? Dan seterusnya ya. Oke. Itu yang tips dari saya. Jadi tidak harus ada, tapi kalau fungsi apa intervalnya ada itu ya harus Anda perhalus ya. Jadi H itu untuk memperhalus ya, teman-teman. Kemudian tadi menghitung integral, Anda boleh pakai UFP atau LFP-nya. Limit H mendekati 0 ya. Nilainya harusnya sama. Kalau nggak sama berarti tidak terintegrasi Riemann dong, gitu kan ya. Baik, itu saja teman-teman. Ini hanya sedikit contoh, mungkin belum ada di video saya. Jadi silakan nanti Anda pelajari ya. Anda cek lagi. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini teman-teman. Nanti saya tambahkan
video tentang integer Riemann, silakan dipelajari lagi. Teman-teman boleh mengajukan pertanyaan di grup